bisnis mengenai dari tingkat itu. Saya ingin menanyakan yang masalah zakat dulu. Ya udah, satu dulu dah. Silakan. Ya. Mengenai zakat yang boleh saya tanyakan, kita kan di sini bekerja dan mungkin kemungkinan dari semua banyak teman ini ada yang sudah memiliki lahan, sawah, ataupun nah kan kita beli dari hasil gaji. Ya. Ingin saya tanyakan itu nanti zakatnya hitungannya seperti apa? Oke, yang soal bisnis tanyanya apa? Ya, kita dengar ini bagus pertanyaannya. Yang bisnis? Mengenai bisnis yang Ya. ingin saya tanyakan, mungkin di sini sekarang udah banyak banget mengenai reseller ya Pak. Ya. Nah, bisnis itu mungkin lebih tekannya ke reseller. Yang ingin saya tanyakan itu bagaimana sistemnya kalau kita gabung menjadi reseller, cuma ditarget. Ya. Jadi kayak kita tuh menjadi reseller ditarget harus 200 pieces selesai dalam bulan ini. Ya. Sementara kan terkadang penjual itu tidak selalu mendapatkan pembeli ya Pak. Ya. Nah untuk pembisnis seperti ini apakah pantas untuk kita ambil atau lebih baik dijauhi? Oke. Nah Oke. itu aja Pak pertanyaan dari saya. Terima kasih Pak Iko. Ya. Oke, yang pertama soal zakat, nanti coba Buya akan menjelaskan, memang beliau yang ahlinya ya untuk menjawab itu. Tapi yang jelas, kalau kayak ladang itu atau apapun yang menghasilkan, di zakat itu dari apa yang dihasilkan teman-teman. Nanti detailnya Buya akan bahas ya. Satu. Yang kedua, soal bisnis ya, reseller. Jadi gini, reseller, agent, distributor dan semua. Jadi gini, sebenarnya kita bebas memilih. Kita bebas memilih. Kalau rasa-rasa mampu ambil, nggak mampu ya sudah. Sesuai akad masing-masing. Karena gini nih, kalau mau dapat diskon 10%, ambilnya 5, dia bilang. Ya ambilnya 5, kalau nggak jangan diambil, ambil 1. Kalau pengen dapat diskon lebih besar, 20%, ambil sekian. Pengen dapat diskon lebih besar lagi, 30% sekian. Dan harus setiap bulan itu berturut-turut. Karena apa? Logika di mana-mana memang beli banyak harga murah, betul kan ya? Nah, jadi memang kesepakatan. Kalau rasanya sanggup, silakan. Kalau nggak, ya sudah beli 2 pieces, selesai. Ya, dan dia meletakkan syarat itu, boleh nggak? Boleh. Kita ngikuti artinya Pak akad. Nggak cocok, cari yang lain, silakan. Ya, coba bayangkan. 30% yang diskon ya, kamu dapat hak distributor ya? Iya. Wajib terjual sebulan 100 misalnya. Tapi nggak terjual 100, kita bilang, aduh gimana ya, bulan depan apa 20 ya? Nah ini kan angkanya udah nggak cocok. Ya kan? Dan coba bayangkan, ada kata kesempatan itu diberikan pada orang lain, gimana coba? Ya, nah jadi memang sesuai kesepakatan teman-teman. Jadi kalau barang itu beli 3-nya beda, mungkin harganya, beli 5 beda, 10 beda, 30 beda, beli 1 kontainer pasti beda lagi harganya. Itu sah-sah aja. Ya, jadi kalau kita tidak memenuhi angka itu, tentu nantinya apa? Kita dapat harga tidak berbeda. Kita dapat harga yang berbeda, dan mungkin kita tidak mendapatkan kesempatan itu lagi. Ya udah, karena tidak memenuhi target, tidak jadi distributor lagi, tidak jadi agent lagi, berarti cuma beli biasa. Bisa jadi, tergantung kesepakatan. Atau memang kita menego, pokoknya aku berusaha 30, tapi minimal 20 deh tiap bulan. Oke, sepakat dua-duanya, silakan. Tapi kalau nggak terpenuhi juga, berarti memang kita tidak memenuhi angka teman-teman. Ya, jadi dalam bisnis itu boleh diangkatkan detail. Data boleh di mana-mana, tapi kalau kita mau detailkan, boleh juga. Kamu pegang area ini ya, Kowloon misalnya. Satu lagi Simsasui misalnya. Yang satu lagi, oke, kamu pegang area gede, diskon juga Guangzhou misalnya. Silakan. Nah, kalau kita udah punya pegang Guangzhou, jangan pegang daerah yang lain. Kurang lebih seperti itulah. Jadi memang boleh didetailkan, walaupun pada dasarnya bisnis itu bebas boleh ditawarkan kemana saja. Nah, sudah ada akadnya, patuhi. Harga disepakati di sana berapa? Sekian dolar. Sepakati. Tidak boleh harga itu kita miring-miringkan, nggak boleh. Ya, sesuai kesepakatan. Makanya Toyota, Honda, Suzuki, Yamaha itu harga di end user itu sama semuanya. Itu kesepakatan teman-teman. Ya, kita nggak bisa ngomong saya orangnya baik masih kok, saya tetangga beli kayak gitu. Udah saya murahin aja, saya orang Karawang. Pokoknya orang Karawang saya murahin, nggak bisa. Kalau kita jadi distributor Suzuki, ikutin harga Suzuki-nya berapa di end user. Itu kesepakatan. Ya, dan berapa jual sebulan, ikut kesepakatan. Tidak bisa terpenuhi ya, jangan-jangan di kontrak diputus, kita dipindahkan ke orang lain. Besar. Semua berawal dari kesepakatan. Ya, oke. Ada lagi pertanyaan lain? Ya.
Kalau yang lain harap tenang ya. Nanti kita ada sesi untuk ambil wudhu. Kita tuntaskan dulu hingga jam 12.20 ya, supaya bisa menyimak dan yang bertanya pun juga bisa menyimak juga. Silakan sebutkan nama dan asalnya dari mana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Farida Tulia, berasal dari Malang. Mau bertanya tentang itu zakat emas. Misalnya punya emas 50 gram itu zakatnya berapa? Yang kedua mau tanya tentang zakatnya peternakan. Misalnya punya berapa kambing atau berapa sapi itu zakatnya berapa? Terima kasih. Oke, nanti Buya yang jawab ya. Oke, ada pertanyaan lain? Kalau nggak ahli ya jangan jawab kan ya, biar masalah. Begini saya mau tanya, kalau perdagangan itu misalnya semacam goldcoin itu kita beli terus ntar aku ngasih yang ke atasnya itu 50%, tapi harus nyari pengikut. Ntar kalau dapat pengikut kita dapat 50%-nya gitu, itu termasuk halal apa enggak? Nanti tanya Buya ya. Jangan sebutkan mereknya, jangan sebutkan mereknya. Ya, jangan sebutkan mereknya. Oke. Ada lagi yang lain? Enak jadi murid itu gitu lah, mampu dia nanti ada guru yang jawabnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rohidah Mas Mitra BP Hongkong. Nah, jadi mulai 2001. Jadi begini, sekarang kan lagi peraturan hukum tak sama gitu kan ya. Jadi di sini saya minta solusi untuk bagaimana kita meluaskan manfaat secara baik-baik, tapi tetap kita berusaha meluaskannya gitu. Karena peraturannya apa contohnya? Ya kita tahu semua bahwa di sini kan kita tidak boleh berjualan gitu kan. Nah sementara kita Yang tidak boleh kan siapa, majikan atau peraturan? peraturan kalau majikan harus mengganggu majikan gitu kan. Nah jadi niat saya di sini ingin tetap meluaskan manfaatnya gitu kan. Karena banyaknya sekali saya lihat mbak-mbak yang kurang sehat, yang sakit banyak keluhan. Nah di situ saya tetap ingin berusaha meluaskan manfaatnya gitu mbak. Saya mau solusinya bagaimana seperti itu. Jadi kalau ada kata orang mau berjualan, gimana caranya di sini? Sebenarnya Ya, juga gitu. sembunyi-sembunyi. Online boleh? Kalau ketahuan nggak boleh, Pak. Oke. Ya. Gini ya, dimanapun kita berpijak, ikutin aturannya, saran saya. Ya. Di masjid ada aturannya. Ikutin aturannya, jadi kita jualan tenang. Sekiranya memang belum bisa jual BP, kalau jual BP nggak apa-apa, nggak masalah. Ya kadang-kadang juga mungkin suplemen aturannya ketat misalnya. Ini udah masa jual yang lain, oke. Saya percaya tetap bisa menjual, cuma mungkin aturannya berbeda. Ikuti aturannya, itu aja. Ya, jadi kita jual itu tenang. Ya. Nah, kalau enggak ya berarti kita cuma hanya bisa jual dalam skala kecil. Ya, cuma bawa 5 botol, ketemu teman, nah gitu terus. Choice lah jadinya. Sama contohnya gini teman-teman. Bawa motor di jalan raya, harus punya SIM. Kalau kau nggak punya SIM, tapi saya jago bawa motor, bisa, tapi hanya bisa dalam kompleks. Bisa. Itu logikanya. Dan nggak bisa kita menjauh, lebih besar akhirnya kan nggak bisa. Ya, oke, ada lagi pertanyaan lain? Ada lagi? Ya. Ya, satu pertanyaan terakhir. Ini ada Bu. Oh iya, boleh. Ini dulu ya. Yang belum kebagian nanti ada sesi berikutnya setelah sholat zuhur ya. Ya.
Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan apa ya? Saya memperkenalkan diri dulu. Saya Seka dari Lampung Tengah dan saya kebetulan dari kelompoknya Master Asep Ganti Kurniawan, Pak Iko. Nah di sini saya ini awalnya memang untuk diri sendiri yang keluarga yang memang punya sedikit keluhan dalam kesehatannya kurang baik gitu. Saya mengonsumsi itu, alhamdulillah banyak kemajuan dan di situ saya disarankan oleh Master Asep untuk menjalankan bisnis itu. Gitu. Tetapi di sini saya beli itu dalam level apa ya? Distributor ya. Oke, pertanyaannya? Karena saya kurang pandai untuk mengajak orang untuk ini loh Pak Iko, gimana caranya itu? Rajin sih awalnya ikut kajian Pak Iko di subuh hari setelah tahajud itu kan. Jadi kalau saya di sini saya tunggu waktunya berbarengan itu saya ikutin itu. Cuma terkadang udah saya ikuti gitu kurang ini gitu. Gimana Pak Iko? Minta sarannya. Oke. Boleh kita dengar sama-sama teman-teman? Ya. Jadi sebenarnya wanita itu Allah rancang dia punya skill beragam. Ya. Laki-laki enggak. Laki-laki kalau bisanya ini aja, disuruh pindah berat ya. Secara umum gitu. Karena itu wanita memang dominan otak kanannya. Otak kanan adalah otak multitasking. Dia bisa macam-macam. Contoh, banyak di antara kita awalnya waktu masih muda nggak bisa masak. Begitu jadi istri bisa masak. Kalau enak jangan ditanya ya, pokoknya bisa dulu. Ya, yang penting bisa dulu. Ya, banyak juga di antara wanita nggak bisa bawa motor. Tapi pas nikah, yang ada memang kendaraan motor. Mau apa coba? Akhirnya bisa bawa motor. Ya, jadi memang wanita tuh bisa gitu. Contoh, dia nggak cari nafkah. Tahu suami meninggal atau suami selingkuh, suami kabur. Ya, akhirnya apa? Dia bisa cari nafkah. Nah ini kalau dibalik teman-teman, laki-laki nggak bisa. Dia nggak bisa ngasuh anak, ya. Tahu anak perlu diasuh, tetap nggak bisa nih laki-laki itu. Tetap dia bisanya kerja, ya. Nah, terus juga misalnya kerja, tahu dilatih masak, masih berat. Jadi wanita itu memang otaknya dia menyebar, dia bisa macam-macam skill. Allah rancang seperti itu, dia menyebar. Makanya wanita bicara lebih banyak sehari. Laki-laki cuma ngomong 7.000 sehari. Wanita dengan protein Foxby di kepalanya dia ngomong 21.000 sekali, 3 kali. Dan kalau hari ini nggak selesai, besok diakumulasikan. Ya. Jadi ini sebenarnya sebuah potensi, ya sebuah potensi bahwa apa? Pasti bisa, insya Allah. Kalau kita belum menawarkan berat, bilangnya adalah apa? Cerita-cerita, pasti bisa. Bu, kemarin aku sakit ya di sini gini-gini, tak tahu gini, itu bisa semua itu. Dan memang kemampuan wanita ini adalah apa? Bercerita. Tujuannya adalah apa? Agar dia bisa mentarbiyah anaknya. Ya, karena itu kalimatnya banyak. Si bapak ditanya sama anak, Pak, kenapa daun hijau? Bapaknya bilang takdir nggak takdir, nggak bisa. Ya, atau dia ngomong apa? Udah dari sononya, bapak gitu. Nah kalau ibu dijelasin, karena itu dia apa? Menjadi madrasah pertama buat anaknya. Ada zat klorofil, zat hijau daun, ada proses pembakaran, ya matahari dan seterusnya. Nah, ini kan perlu kata-kata. Karena itu wanita memang 3 kali lebih banyak secara umum. Ya, walaupun ada juga yang mungkin 5 kali mungkin, gitu ya, lebih banyak lagi mungkin gitu ya. Nah itu karena ada protein Foxby di kepalanya. Jadi saya yakin menawarkan itu bisa. Ya, yang penting di awal itu kita yakin dulu ini halal, ini legal. Setelah itu baru jual. Nggak legal, nggak halal, jangan jual. Itu aja. Nah kalau soal menawarkan wanita pasti bisa. Kayak misalnya ya, kayak mitra-mitra saya di Indonesia, itu 60% wanita. Laki-laki belajar tetap kalau laki ini kalah sama wanita. Kenapa? Wanita itu bicaranya banyak. Udah pengajian pun dia buka lagi pengajian kecil di tempat sini. Ini Ustaz lagi berdiri nih, lagi ngajar pengajian. Dia bikinnya pengajian kecil dulu, 3 orang per orang. Bikin lagi di sana. Keluar acara, bikin lagi pengajian lagi. Ngomong lagi dia. Itu yang Ustaznya. Nah, gunakan potensi itu daripada bergunjing, gunakan untuk apa? Menawarkan. Gak bisa menawarkan masih kok bercerita, masa gak bisa bercerita? Ya.
Nah, jadi kita buang yang sia-sia ya, atau bergunjing atau fina kita nggak usah. Kalau kitanya digunjingin orang gimana? Kalau kita digunjing orang, kalau kita diejek orang, kalau kita diinjak orang, pakai ilmu tanah. Ilmu apa teman-teman? Tanah itu terus diinjak tapi nilainya naik terus. Selesai. Naikkan nilai kita. Nanti yang ngejek pasti diam. Selesai. Ya, itu saja dari saya. Terima kasih banyak. Kita tutup dengan alhamdulillah.